Camila. Hai teman-teman, perkenalkan ya, saya narator baru di channel Coffin Bird nih. Panggil saja saya Andika. Di kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Ason the Darkness yang merupakan film yang dirilis pada tahun 2010. Film ini bercerita tentang dua orang gadis cantik yang sedang mengikuti tur sepeda ke sebuah kota terpencil di perbatasan Argentina dan Paraguay. Namun siapa sangka kota itu sangatlah berbahaya untuk turis yang pergi sendirian. Lalu bagaimanakah nasib mereka yang pergi ke kota itu? Apakah mereka akan ditimpa bahaya? Maka langsung saja kita gas menuju alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang tangannya sedang diikat dan sedang meronta-ronta untuk meminta pertolongan. Lalu tiba-tiba ada seorang pria yang mendekat dan menyalakan lampu tembak yang menerangkan kalau wanita itu bernama Camila dan ia sedang disekap oleh orang itu. Karena Camila yang terlalu berisik, maka pria itu menyetrumnya hingga pingsan. Di lain tempat, kita diperlihatkan dua orang wanita yang sedang bersepeda ria menelusuri jalan di daerah pegunungan dengan pemandangan yang sangat indah. Salah satu hal yang akan disorot adalah adanya suatu poster yang berisi pencarian seseorang yang hilang bernama Camila yang merupakan gadis di awal adegan tadi. Jadi dapat disimpulkan kalau ia diculik oleh pria tadi dan saat ini sedang dalam pencarian. Kembali ke dua wanita tadi, mereka bernama Stephanie yang diperankan oleh Amber Heard dan Ellie yang diperankan oleh Odette Annabelle. Mereka saat ini menjalani liburan di sebuah kota terpelosok di negara perbatasan Argentina dan Paraguay. Mereka sebenarnya bersama rombongan tur sepeda, namun berpisah karena mereka ingin menjelajahi lebih jauh di kota itu. Hari ini adalah hari terakhir mereka di kota itu, maka mereka berniat untuk menginap di sebuah hotel. Saat hendak menuju ke hotel, mereka seperti dianggap asing oleh orang di sekitar, karena terlihat banyak tatapan curiga yang mengarah pada Stephanie dan Ellie. Diceritakan juga kalau sebenarnya kota itu banyak terjadi kasus penculikan dan perampokan karena jauh dari aturan hukum. Akhirnya mereka sampai di sebuah hotel yang bernama Rosa Maria. Lalu saat di tempat reservasi, mereka ditanyai oleh pemilik hotel seperti asal tempat dan tidak lupa paspor mereka. Namun siapa sangka ternyata paspor mereka dieja Asport yang kemungkinan itu adalah paspor palsu dan mereka tidak mengetahuinya. Lagi-lagi di sini pemilik hotel juga menatap curiga pada dua gadis molek itu. Malam itu mereka keluar dengan mengunjungi sebuah bar di dekat sana. Kita tahu kalau mereka itu ingin berniat mencari gebetan. Namun ternyata mantan Stephanie masih sering musiknya hingga sekarang yang membuatnya susah move on. Di bar itu ada dua orang pria yang menyita perhatian dua gadis ini, yaitu orang Amerika juga yang bernama Michael dan pria lokal yang terlihat bad guy bernama Cuco. Suatu ketika Cuco membelikan minum kepada dua gadis itu, kemungkinan niatnya adalah untuk berkenalan. Lalu hal tersebut direspon dengan cepat oleh Ellie sehingga mereka saling bercumbu bahkan di depan Stephanie yang sebenarnya lagi galau, tentu saja karena mantannya. Hal itu membuat Stephanie pulang ke hotel terlebih dahulu. Saat Stephanie sudah terlelap akan tidurnya, tiba-tiba ia terbangun karena dikagetkan dengan benturan keras yang berasal dari luar kamarnya. Ternyata bunyi itu disebabkan oleh Cuco dan Ellie yang sehabis enak-enak malam itu. Saat Ellie sudah capek dan tidak kuat, Cuco malah ingin coba terus menggenjotnya dan membuat Ellie menjerit. Cuco seperti tidak terima akan hal itu dan terus menggedor pintu kamar mereka. Karena sangat berisik, ada salah satu seorang penghuni kamar yang menghampirinya, yang ternyata itu adalah Michael. Michael mengingatkannya untuk diam dan pergi, namun Cuco yang tak terima malah mengajaknya berkelahi. Namun beruntungnya ada pemilik hotel yang datang dan memisahkan kedua pria itu. Hari sudah pagi, Stephanie terbangun dari tidurnya dan mendapati jam alarmnya tidak menyala. Ia bilang kalau mereka harus segera bergegas karena takut jika tertinggal bis yang menuju ke kota. Mereka pergi menghampiri bus itu, namun ternyata sudah lewat, sehingga mereka mengejarnya menggunakan sepeda, namun sopir bus tidak menghiraukannya. Mereka kembali ke hotel dan mengonfirmasikan untuk extend 1 malam di hotel itu. Stephanie yang melihat brosur iklan suatu tempat yang bernama Villa del Lago merasa tertarik untuk mengunjungi tempat itu. Namun pemilik hotel mengatakan kalau tempat itu sudah mati dan tidak boleh dikunjungi, sehingga ia menawarkan untuk pergi ke wisata lainnya dekat situ.
Stephanie dan Ellie akhirnya pergi ke daerah yang bernama Casadas yang ternyata terdapat air terjun yang sangat indah. Mereka yang telah sampai di sana berniat untuk berjemur di terik matahari sambil menikmati udara segar di sana. Suasana begitu tenang dan kondusif sampai suatu ketika Ellie membahas mengenai hubungan Stephanie dengan mantan pacarnya. Ellie bilang seharusnya Stephanie harus bisa move on karena telah diselingkuhi. Namun Stephanie yang tidak terima, ia ngambek dan memutuskan untuk pergi ke hotel duluan. Dan tentunya Ellie di situ sendirian. Belum lama ditinggal Stephanie, Ellie merasakan keanehan di tempat itu. Ia merasakan seperti ada orang lain yang sedang mengawasinya dari jauh. Ellie yang takut lalu menghubungi Stephanie untuk bertemu di sebuah kafe dekat situ. Dan ia pun bergegas untuk pergi, namun tiba-tiba... Di lain sisi, Stephanie yang sudah sampai di tempat janjian tidak menemukan Ellie di sana. Ia mengirimkan pesan pada Ellie namun belum ada jawaban. Tidak lama kemudian, dari belakang ada Michael yang mengendarai mobil yang tiba-tiba menanyakan mengapa Stephanie sendirian. Namun Stephanie mengabaikannya karena bergegas kembali ke Casadas. Sesampainya di Casadas, tidak ditemukan tanda kalau Ellie masih di situ karena sepedanya sudah tidak ada. Dari belakang, ternyata Michael membuntuti Stephanie dengan alasan kalau ia berharap dapat membantunya jika diperlukan. Saat Stephanie menelpon HP Ellie, tiba-tiba terdengar suara HP berdering. Setelah dicari asal suara itu, HP Ellie tergeletak di semak-semak dekat situ. Hal itu membuat Stephanie sangat panik dan mencoba menghubungi polisi daerah situ. Tak berselang lama polisi datang, yang mana ia bernama Calvo. Calvo melakukan identifikasi dengan menanyakan kejadian-kejadian yang terjadi sebelum Ellie menghilang. Untuk saat ini belum dapat diketahui secara pasti bagaimana Ellie bisa hilang dari tempat itu. Calvo juga bilang tak banyak hal yang dapat dilakukannya saat ini, selain melakukan pelaporan ke pusat kota. Untuk melakukan pelaporan, mereka harus kembali ke kantor, dan karena Stephanie masih sangat khawatir soal temannya itu, maka ia ikut pergi ke kantor polisi. Namun usahanya belum dapat dilihat hari itu juga, karena proses hukum di sana yang masih berjalan lambat. Stephanie yang kecewa dan tidak puas dengan pelaporan itu berusaha menanyakan satu persatu penduduk di situ untuk mendapatkan informasi yang diharapkan dapat membantunya untuk menemukan Ellie. Namun ternyata tak ada satupun orang yang mau bicara dengannya dan mereka malah masuk ke dalam rumah masing-masing. Suatu ketika ternyata Kuko keluar dari rumahnya dan tiba-tiba saja berlari saat Stephanie ada di situ. Stephanie pun mengejarnya karena ingin bertanya sesuatu, namun gagal untuk mengejarnya. Stephanie yang menyerah akhirnya kembali ke hotel dan tiba-tiba dia tidak bisa membuka kamarnya karena terkunci. Ia melihat kamar Michael yang pintunya terbuka namun kelihatannya tidak ada orang di dalam. Hingga ia mencoba masuk ke dalam kamarnya, tiba-tiba saja ia menemukan gelang Ellie di dalam tas Michael. Sontak itu membuat Steph kaget dan panik lalu melaporkannya pada Calvo kalau Michael pelakunya. Michael! Okay. Let me do my job. Is that fair? Tak lama kemudian, Kuko melintas di jalan dekat hotel yang membuat Stephanie penasaran dan mengikutinya. Ia mencoba mengejarnya dengan mobil truk pemilik hotel dengan cara mencurinya. Terlihat Kuko berjalan ke arah Villa del Lago dan Stephanie dengan rasa penasaran yang begitu besar mengikutinya dari belakang. Saat ia sampai, ternyata area itu sebenarnya tidak boleh dimasuki oleh sembarangan orang karena sudah disegel oleh polisi. Tampak daerah itu sudah seperti kota mati yang terdampak bencana alam yang sangat dahsyat sehingga membuat bangunan di tempat itu pun porak-poranda. Stephanie berkeliling di tempat itu berharap dapat menemukan Kuko dan tentunya temannya Ellie. Namun saat hendak memasuki bangunan tua, tiba-tiba ada pria di sana yang tak lain adalah Michael. Stephanie yang kaget langsung berlari dan menjauhi Michael agar tidak menyakitinya. Stephanie mengatakan mengapa Michael menculik Ellie, namun Michael membantahnya dengan mengatakan kalau gelang yang ia temukan adalah milik kekasihnya yang bernama Camilla. Jadi sebenarnya Michael ini pergi ke tempat itu untuk mencari keberadaan kekasihnya yang juga hilang, dan kita tahu kalau Camilla disekap dan diikat di awal film tadi. Michael bercerita kalau orang-orang di sana juga tidak ada yang tahu keberadaan Camilla, dan jikalau tahu mereka pasti tutup mulut.
Michael juga sering mendengar kalau banyak wanita muda di sana yang diculik dan dijual ke Paraguay. Akhirnya mereka berdua bekerja sama dan merencanakan strategi untuk mencari teman mereka yang hilang dengan cara berpencar dan mengambil informasi sebanyak mungkin. Scene berganti ke sebuah ruangan yang memperlihatkan banyak sekali foto wanita muda dan cantik yang terlihat seperti target incaran. Begitu juga peta yang menjelaskan salah satu kota yang berada di sebuah negara di seberang, yaitu Paraguay. Jadi kemungkinan besar tempat itu adalah markas dari penculik wanita muda yang sering dibicarakan oleh orang-orang di sekitar situ. Berlanjut ke Stephanie, ia menemukan sebuah gedung tua di dekat pesisir pantai yang membuatnya penasaran untuk mendekat. Ia akhirnya masuk ke gedung itu dengan rasa ingin tahu, dan setelah menelusuri isi gedung lebih dalam, tiba-tiba ia menemukan Ellie yang terlihat tidak berdaya, tentunya bersama dengan Kuko. Stephanie mencoba tenang dan menemukan sebuah cara untuk mengalihkan perhatian dengan cara mematikan mesin diesel sumber listrik di tempat itu. Sehingga ketika Cuco mendekat ke sumber, maka Stephanie akan melepaskan Ellie. Namun... Saat Stephanie berhasil mendekati Ellie dan mencoba melepaskan ikatannya, tiba-tiba saja Cucu kembali dan melihat mereka akan kabur. Sontak Stephanie dan Ellie lari menuju mobil curian itu, namun Cucu kekeh mengejarnya. Look it! Setelah mereka berlari lumayan jauh, mereka melihat mobil polisi melintas di depan mereka. Namun Ellie berhenti sejenak dan memerintahkan Steph juga untuk berhenti. Namun tiba-tiba... Polisi itu ternyata adalah Calvo, dan ternyata Michael juga ikut di dalam mobil itu karena sebelumnya mereka bertemu. Calvo memerintahkan Stephanie untuk segera masuk ke mobil polisi itu, dan Stephanie pun mematuhinya karena takut. Di dalam mobil itu, Steph menemukan sebuah buku paspor yang ternyata namanya juga diplesetkan jadi Aspor, yang menyadarkan dia kalau selama ini mereka ditipu oleh Calvo. Stephanie mencoba memberitahu Michael kalau Calvo adalah dalang dari hilangnya orang-orang selama ini, dan membuat Michael sadar kalau dia harus melawan. Michael melawan dan mendapatkan pistol Calvo, namun tanpa disangka-sangka ia terlena oleh kata-kata yang ditawarkan Calvo untuk membebaskan kekasihnya Camila. Karena Calvo memberi sebuah penawaran untuk menukar Camila dengan Stephanie. Michael yang tentunya ingin Camila bebas akhirnya luluh dan percaya begitu saja pada Calvo untuk pertukaran itu. Namun sangat disayangkan, kejadian itu menghasilkan Stephanie yang gantian disekap hingga pingsan dan akan dijual ke pasar jual beli wanita. Ia dibawa ke sebuah perahu yang hendak menyeberangi sungai yang besar di saat tengah malam yang sepi. Saat di perjalanan, ia terbangun dan berencana untuk kabur dari kedua orang itu. Stephanie mencoba diam dan berpikir sejenak. Lalu ia menemukan sebuah jaring ikan yang akan digunakan untuk mengikat Cuco dan mendorongnya hingga tercebur dan terjerat di baling-baling perahu. Setelah itu Steph menjeburkan diri ke sungai dan berenang sejauh mungkin untuk kabur menjauhi kapal. Namun Steph yang malang malah menuju ke seberang sungai di mana tempat pembelinya berada. Lagi-lagi dia tertangkap oleh Calvo dan pembeli itu, namun tiba-tiba ia berhasil kabur lagi dengan menghantam rudal mereka berdua. Stephanie berlari hingga ke dalam sebuah rumah penduduk daerah situ dan bersembunyi. Saat itu juga Calvo mengejarnya dengan menggunakan sebuah senapan. Calvo mencari keberadaannya dengan pelan-pelan dan hati-hati hingga tiba-tiba Stephanie keluar melihat keadaan. Lalu... Tanpa basa-basi, Stephanie langsung menembakkan peluru itu tepat di dada Calvo sehingga membuatnya tewas seketika. Stephanie bergegas beranjak dari situ hingga ia berjalan kaki entah kemana tujuannya. Di perjalanan ada sebuah mobil jeep yang berhenti di depannya. Ia yang sangat waspada mengambil salah satu batu untuk berjaga-jaga jika orang yang keluar adalah komplotan Calvo. Namun beruntungnya yang keluar adalah polisi pusat yang sedang berpatroli berkaitan dengan kasus penculikan yang merajalela di tempat itu.
Akhirnya Stefani dibawa masuk ke mobil dan film pun berakhir. Segitu saja teman-teman alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah meluangkan waktu menonton video ini sampai selesai ya. Dan terima kasih juga buat kalian yang selalu menunggu-nunggu alur cerita film dari channel Coffin Bird. Saya Andika pamit dan ciao.